Pertama, pengangkatan orang percaya. Bagaimana peristiwanya, siapa yang akan diangkat, kemudian apa yang akan terjadi setelah pengangkatan di sorga. Antikris akan mencoba menguasai dunia. Apa yang akan terjadi pada 3,5 tahun pertama, dan apa yang akan terjadi pada 3,5 tahun yang kedua. Kristus akan datang kembali ke bumi dengan tujuan mendirikan kerajaan milenium. Judul khotbah saya, Yesus akan menjadi raja di Palestina. Ini bukan khotbah provokatif. Ini adalah apa yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara percaya boleh, tidak percaya juga nggak jadi masalah. Karena rencana Tuhan pasti akan terjadi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa peperangan seringkali terjadi di dunia. Dan eskalasinya makin meningkat hari-hari ini. Antara lain karena ada orang atau negara yang ingin menjadi penguasa dunia. Siapa saja mereka? Kaisar Hirohito dari Jepang misalnya ingin menguasai dunia. Lalu Hitler dari Jerman ingin menguasai dunia. Sekarang negara adik kuasa seperti Amerika ingin menjadi polisi dunia, penguasa dunia. Dan kemudian Rusia tidak mau kalah, dia juga ingin menjadi penguasa dunia. Ada beda blok antara barat dengan blok timur, antara Amerika, Rusia, China. Dan Alkitab berkata di kemudian hari, saya rasa tidak terlalu lama lagi, akan muncul seorang pemimpin negara. Kita belum tahu namanya, nggak usah menduga-duga karena banyak melesetnya. Tapi Alkitab menyebutnya sebagai antikristus. Dan dia juga berusaha untuk menyatukan semua negara di dunia. Saudara-saudara, bahkan sebelum nama-nama ini muncul, pernah terjadi dalam sejarah dunia, ada orang, negara yang ingin menguasai the whole world, seluruh dunia. Dan itu adalah kerajaan Babilonia, Irak sekarang, Persia, Iran sekarang, atau kemudian Yunani dan Roma. Karena dalam Daniel pasal yang kedua ayat 31 sampai 35 dicatat mimpi seorang raja yang bernama Nebukadnezar yang kemudian diartikan oleh Daniel. Dia melihat patung yang sangat besar, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi. Lalu yang paling bawah, kaki dan sebagian kakinya itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Jadi kalau saudara lihat gambar di depan, kerajaan yang pernah menguasai dunia, Babylon, Irak, dikalahkan oleh Persia, Iran, dikalahkan oleh Greece, Yunani, pemimpinnya Alexander the Great, lalu dikalahkan oleh kerajaan Roma. Ada kaisar terkenal misalnya Kaisar Agustus, Kaisar Nero. Lalu nanti pada akhir zaman akan ada kaki yang sebagian dari besi, sebagian bercampur dari tanah liat. Sebetulnya nggak ada kesatuan yang kokoh karena besi nggak bisa campur sama tanah liat. Dan 10 jari kaki itu biasanya diartikan 10 negara yang berkoalisi. Dan inilah kerajaan si antikris. Saya menduga dia adalah kerajaan dari barat, yang satu kali akan berperang melawan kerajaan dari timur. Karena timur, terutama China dan sekutunya, tidak mau takluk kepada dominasi barat. Tetapi poinnya di sini adalah tiba-tiba ada sebuah batu yang kecil pada awalnya menggelinding dari atas, lama-lama menjadi batu besar, lama-lama menjadi gunung yang besar yang menghancurkan semua kerajaan-kerajaan di dunia. Dan batu itu adalah kerajaan Allah, di mana Yesus akan jadi rajanya. Saya bacakan ayatnya, Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi nggak tergantikan, tidak ada yang mengalahkan dia lagi. Dan kekuasaan itu tidak akan beralih kepada bangsa lain,
Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan itu bukan Amerika, itu bukan Rusia, itu bukan Palestina. Itu adalah kerajaan Allah, di mana Yesus yang akan menjadi raja satu-satunya, namanya satu-satunya. Dia memerintah dari Yerusalem, tapi sebarannya adalah ke seluruh dunia. Dan kerajaan terakhir yang dikalahkan, kaki yang terdiri dari besi campur tanah liat, 10 negara berkoalisi menjadi satu, walaupun sebetulnya tidak mungkin bersatu, besi dan tanah liat, itu yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mendirikan kerajaan namanya milenium, kerajaan 1000 tahun damai. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kerajaan milenium itu? Kerajaan milenium artinya pemerintahan Kristus sebagai raja selama 1000 tahun di bumi. Dan pada waktu itu iblis akan diikat 1000 tahun di jurang maut. Wahyu 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Jadi setan tidak akan menggoda manusia dalam kerajaan 1000 tahun, karena dia diikat di dalam jurang maut 1000 tahun lamanya, sehingga akan ada damai sejahtera di atas muka bumi menurut Yesaya pasal 11. Saya tidak bisa jelaskan setiap ayat. Saudara bisa lihat, saudara bisa catat, karena waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, kapan kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi? Jawabannya setelah Yesus datang kembali di bumi. Nah, kita perlu mengerti kedatangan Yesus itu akan terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, Yesus akan datang di awan-awan. Jadi dia tidak menjejakkan kaki di bumi. Dia ada di awan-awan untuk membawa atau mengangkat umat yang percaya kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat, dan kalau aku selesai mengerjakan tempat itu, aku akan datang menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi nanti Yesus akan muncul di awan-awan. Kita orang yang percaya kepada Yesus, lahir baru, akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Bukan tubuh ini, karena darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Setelah kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, orang yang mati yang juga percaya kepada Yesus itu diubah dengan tubuh kebangkitan, maka kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Baru setelah masa tertentu, ini ada beberapa penafsiran, tapi yang percaya pre-milenium, 7 tahun kemudian, pada waktu antikris merajalela di bumi, orang-orang percaya sudah ada di sorga, maka setelah 7 tahun Yesus akan datang menjejakkan kaki di bumi bersama dengan orang-orang kudusnya yang telah diangkat terlebih dahulu ke sorga. Yudas 1 ayat 14. Kenapa Yesus datang ke bumi? Untuk mendirikan kerajaan milenium di bumi ini, kerajaan 1000 tahun damai. Yang ketiga, apa yang akan terjadi sebelum milenium itu? Nah, ini saya akan bahas agak panjang. Yang pertama, akan ada peristiwa namanya rapture dalam bahasa Inggris, atau pengangkatan orang percaya. Lihat ayatnya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, kita baca bersama, 2-3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi peristiwa yang akan terjadi, Yesus turun di awan-awan. Lalu orang-orang mati yang ada di dalam Kristus, mungkin kakek saudara, nenek saudara, orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus akan bangkit. Lalu orang percaya yang masih hidup tidak akan mati. Kalau saya dan saudara masih hidup pada waktu Yesus datang, kita nggak pernah mati. Ada satu generasi yang tidak akan mengalami maut. Itulah generasi yang masih hidup ketika Yesus datang di awan-awan. Dan kita akan bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Karena kuasa Tuhan mengalahkan kuasa maut. Lalu baik orang mati dalam Kristus yang bangkit dan orang percaya yang masih hidup yang tidak mati, mereka akan diubah dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau nggak diangkat gimana? Masuk masa aniaya antikris. Jadi kalau satu kali saudara bangun pagi, setel televisi, lalu sambil minum kopi, saudara menyaksikan pembawa acara berkata, tadi malam jutaan orang di seluruh dunia hilang. Kita belum tahu kenapa penyebabnya. Mungkin dilarikan oleh aliens, oleh UFO dan sebagainya. Jangan percaya. Karena kalau jutaan orang hilang dalam sekejap mata, saya pastikan mereka orang Kristen yang lahir baru. Dan mereka tidak diculik oleh aliens, makhluk luar angkasa. Mereka diangkat, berjumpa dengan Yesus, masuk dalam keadaan kerajaan sorga. Tapi kalau saudara pagi itu masih bisa bangun, minum kopi, nonton TV, berarti engkau ditinggalkan, saudara-saudara. Engkau tidak diangkat. Nah, kalau udah begitu jangan panik, ya udah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti ikuti khotbah ini berikutnya. Apakah masih bisa selamat? Bisa. Asal engkau jadi martir, mati syahid, tidak menyangkal Yesus. Engkau akan dipenggal oleh si antikris dan pengikutnya. Masalahnya, jangankan penggal-penggalan nanti, sekarang aja lagi aman, kadang-kadang malas ke gereja, apalagi kita nanti. Mendingan sekarang, gunakan waktu yang ada. Next slide. Nah, saya bicara soal orang yang diangkat. Orang diangkat itu ngapain aja? Orang percaya yang diangkat, menurut 2 Korintus 5 ayat 10, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya bema. Diangkat untuk diadili. Serem dong diadili. Saya kan banyak dosa. Tetapi tujuan pengadilan ini bukan untuk menentukan keselamatan. Karena orang yang percaya Yesus, dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita nggak akan masuk neraka kalau kita percaya Yesus. Tetapi buat apa kita dihakimi? Untuk menentukan kita ini dapat pahala atau tidak dapat pahala. Pahala diberikan sesuai dengan perbuatan iman setelah kita selamat. Ada penjahat di sebelah salib Yesus, nggak sempat dibaptis, nggak sempat turun, tapi dia bilang, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Diselamatkan tidak? Selamat. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus, sudah dijamin kan? Selamat. Tapi dia nggak dapat pahala, saudara-saudara, karena belum pelayanan apa-apa, belum melakukan sedikit apapun bagi Kristus. Beda dengan Paulus, bertobat karena cahaya yang menyilaukan mata, tersungkur buta, tapi kemudian Tuhan celikan, lalu menanam gereja-gereja di berbagai tempat, menulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru. Dia bukan hanya dapat keselamatan sebagai anugerah pemberian gratis, tapi dia mendapatkan pahala karena perbuatan iman setelah orang selamat. Perbuatan saja tidak membawa keselamatan. Keselamatan saja
anugerah Tuhan, free gift, tidak akan mendatangkan pahala. Tapi kalau kita selamat karena anugerah, lalu melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mengabdikan hidup kepada Tuhan, bukan hanya diselamatkan saja, tapi mendapatkan pahala memerintah bersama dengan Kristus. Semua pekerjaan akan diuji. Saya bacakan 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. Dikatakan demikian, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, reward atau pahala. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, selamat, tetap selamat, tapi tidak dapat pahala. Pelayanan, motivasi tidak lurus, nggak mau kalah sama orang, ingin dapat uang lebih banyak, ingin dapat nama besar, selamat, pahalanya terbakar. Istilahnya dibakar oleh api, ini istilah. Tapi kalau kita melayani dengan tulus, motivasi murni, digambarkan bukan seperti kayu, rumput kering, dan jerami, tapi sebaliknya seperti emas, perak, batu permata, maka kita akan mendapatkan pahala, upah, reward dari Tuhan. Berarti orang yang diangkat tidak ada satupun yang akan masuk neraka, karena pengadilan ini adalah pengadilan yang menentukan dapat pahala atau tidak dapat pahala. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, semua pekerjaan kita, pelayanan kita akan diuji. Jika motivasi kita tulus dan kita ini dapat dipercayai, dikasih tanggung jawab pelayanan, dilakukan dengan sepenuh hati. Karena ada orang berkomitmen seperti itu. Saudara yang melayani mau-maunya, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Saya mau ini izin atau apa, gampang sekali. Ditempatkan di tempat yang lebih kecil, enggak mau, saya mau yang besar. Hati-hati saudara, pekerjaanmu akan terbakar. Ini bukan saya yang ngomong, saya tidak nakut-nakuti, tapi Alkitab yang berkata. Maka saya sebagai seorang pendeta harus menjaga diri, supaya saya juga akhirnya bisa mendapatkan pahala. Karena motivasi pelayanku harus tulus, berkenan kepada Tuhan, dapat dipercaya menjadi seorang hamba Tuhan. Karena dia akan mendapatkan mahkota memerintah bersama dengan Kristus. Siapa yang rindu dapat mahkota memerintah bersama dengan Kristus? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Bagaimana yang tidak tahan uji? Dia akan kehilangan pahala, walaupun keselamatannya tetap. Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan adalah hadiah, free gift. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, yang tidak tahan uji, Tuhan itu baik banget, keselamatannya masih ada, tapi nggak dapat pahala. Jadi akan ada perbedaan kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Seperti saya pribadi juga percaya, ada perbedaan derajat penghukuman di dalam api neraka. Yang paling dihukum berat di neraka adalah Lucifer, iblis. Manusia yang nggak percaya, pengikut iblis akan dihukum. Tapi yang paling berat adalah Lucifer, iblis. Makanya saya nggak pernah percaya ada orang dapat penglihatan, setan itu duduk di singgasananya di neraka pakai trisula, lalu nusuk-nusukin orang, menyiksa orang, Karena Alkitab bilang yang paling berat hukumannya di neraka adalah iblis. Gimana dia bisa duduk di tahta? Gimana dia Jangan samakan mimpi seram di malam hari dengan firman Tuhan. Jangan samakan visi, penglihatan seorang hamba Tuhan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab mencatat bahwa neraka terutama adalah tempat penghukuman bagi iblis.
Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Tapi kalau manusia dengan kehendak bebasnya nggak mau masuk surga, ngapain saya masuk surga? Cuma nyembah-nyembah, semua pakai baju putih, kebaktian 2 jam aja kesel, apalagi nanti di sana 2 juta tahun, 2 triliun tahun. Oh males, lebih baik masuk neraka aja, lumayan banyak bintang filmnya. Kalau itu sikap saudara, Tuhan itu tidak memaksa saudara masuk surga. Silakan, engkau akan dihukum berat. Tapi yang paling berat tetap iblis, karena tujuan neraka diciptakan adalah untuk menghukum iblis. Saudara-saudara, setelah kita mendapatkan pahala, kita kemudian akan masuk apa yang dicatat dalam Wahyu 19 sebagai pesta kawin anak domba. Ini bukan pesta ayam goreng, nasi goreng, tapi pesta rohani. Kita tidak akan terpisah dari Yesus. Sekali kita bersama Yesus diangkat ke awan-awan, ke sorga, nanti kita turunnya bareng-bareng, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah bareng-bareng. Setelah 1000 tahun nanti akan ada kerajaan kekal sampai selama-lamanya bareng-bareng. Sekarang kita, gerejanya, tubuh Kristus ada di bumi, tapi sang kepala ada di sorga. Di dunia kita menderita, lagi ibadah di rumah, cuma beberapa orang, gak bikin ribut sama tetangga, digeruduk sama masa. Tapi nanti kalau Yesus datang, kita gak ngalami hal semacam itu lagi. Nah, mempelai maksudnya kita, mempelai wanita, akan mengenakan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu perbuatan benar dari orang kudus. Dan Kristus tidak akan terpisah lagi dengan gerejanya selamanya. Kenapa Yesus sekarang belum datang? Salah satunya adalah supaya kita mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita yang pakaiannya putih bersih, yang kudus. Karena nggak mungkin Tuhan yang kudus itu akan mempersunting wanita, mempelai wanitanya yang kotor, penuh cacat celah. Makanya kita perlu dibasuh oleh darah Yesus. Tiap kali kita minum perjamuan kudus, ini bukan sekedar sebuah tradisi, tapi kita berkata, aku membutuhkan penyucian oleh darah Yesus. Aku mau bersatu dengan tubuhmu. Sucikan saya Tuhan. Pikiran saya yang kotor, hati saya yang kotor, mulut saya yang kotor, tangan dan kaki saya yang kotor, bersihkan. Supaya waktu Yesus datang, kita tidak ditemukan dengan seperti orang yang berlumuran lumpur yang memalukan, tapi kita putih, bersih, indah di hadapan Tuhan. Hidup kudus, tak bercela di hadapannya. Siapa yang rindu menjadi mempelai wanita yang sedemikian? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, kapan waktu pengangkatan atau rapture itu terjadi? Jawabannya kita tidak tahu kapan tepatnya. Malah ada beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang percaya pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikris. Ini disebut pre-tribulation, tribulasi. Tribulasi itu adalah masa kesusahan, masa aniaya. Kenapa dasarnya? Karena Alkitab 2 Tesalonika 2 ayat 3-8 mencatat antikris tidak akan menyatakan diri sampai yang menahan itu disingkirkan. Jadi antikris gak bisa muncul karena masih ada gereja Tuhan, umat percaya di atas muka bumi. Jadi dia gak bisa terang-terangan. Secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Roh antikristus sudah bekerja di mana-mana. Tetapi si antikris, seorang antikris, ini satu pribadi, itu belum bisa muncul karena gereja masih ada di bumi. Kalau roh antikris banyak sekali. Saudara perhatikan ini. Sekarang dunia, roh antisemitik itu muncul, roh anti Israel di mana-mana. Tapi itu belum selesai. Setelah antisemitisme akan muncul anti-Kristus, anti-Kristen. Kristen akan menjadi kelompok yang dibenci di mana-mana di seluruh dunia. Ini nggak lama lagi nih. Makanya kita perlu berdoa karena antisemitisme itu idenya si iblis akan berubah menjadi anti-Antichrist, anti-Kristen.
Nah, tapi kita akan diangkat terlebih dahulu, disingkirkan. Gereja tidak disebut ada dalam masa kesusahan besar dalam Wahyu pasal 6 ayat 19. Yang kedua, ada yang percaya pengangkatan itu terjadi di tengah masa aniaya, mid tribulasi, mid di tengah. Antikris akan memerintah dulu 3,5 tahun. Lalu 3,5 tahun berikutnya dia akan menindas dengan kejam. Karena Daniel 9 ayat 27 mencatat jangka waktu antikris sudah ditetapkan untuk dia berkuasa hanya 7 tahun. Nah, waktu antikris memerintah 3,5 tahun, itu orang percaya gereja masih ada di bumi. Tetapi pengangkatan terjadi menurut 1 Korintus 15 ayat 52 setelah nafiri terakhir. Hukuman Tuhan di dalam Alkitab disebutkan dengan 7 istilah, 7 materai, 7 sangkakala atau nafiri, dan di ujung 7 cawan. Makanya banyak orang percaya pengangkatan itu bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Karena setelah nafiri atau sangkakala ke-7 ditiup. Yang ketiga, ada yang percaya pengangkatan itu terjadi di akhir masa antikristus, disebut post tribulasi. Nah, kalau ini tidak percaya 2 kali tahap kedatangan Tuhan. Jadi Yesus datang sekaligus. Tiba-tiba Yesus ada di awan-awan, pengangkatan terjadi, naik ke atas, tapi nggak lama turun lagi bersama-sama memerintah dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi ini 3 teori yang paling umum. Terus terang saya sih kalau bisa milih yang satu, saudara. Jadi antikris belum muncul, kita sudah diangkat. Ada yang mau ketemu antikris dulu? Kalau bisa, saya pengennya nih ya. Yang pertama, jadi kita masih menahan antikris datang, kita sudah diangkat, begitu saudara. Tapi kita tidak perlu menekankan teori pengangkatan manapun. Yang penting kita selalu siap sedia menyambut kedatangan dia. Sebab kalau kita percaya satu, ternyata skenario Tuhannya kedua atau ketiga, kita kan kecewa. Aduh, ternyata gua nggak diangkat nih, pengangkatannya nanti nih, gitu. Nah saudara-saudara, jadi izinkan Tuhan yang menentukan. Kita bukan tim perencana kedatangan Tuhan, kita hanyalah tim penyambutan kedatangan Tuhan. Nah yang kedua, antikris akan mencoba menguasai dunia. Alkitab berkata antikris adalah penguasa kejam yang akan memerintah 7 tahun. Daniel 9 ayat 27. 10 koalisi negara barat, daerah kekuasaan Romawi yang luas pada zaman dulu akan bersatu. Ini akan menjadi masa siksaan hebat. Penghukuman Tuhan berupa 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan akan terjadi. Kemudian antikris akan memerintah 2 tahap, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun yang pertama, antikris akan membuat perjanjian dengan Israel. Dia akan membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem, berdekatan sekali dengan masjid, Dome of the Rock, dan Al-Aqsa. Lalu ada gereja dunia yang kompromi dan mendukung antikris. Karena si antikris itu namanya bukan antikris, itu kan istilah Alkitab. Namanya siapa begitu, saudara? Dan waktu dia datang, tampaknya dia akan menjadi juru selamat bagi orang-orang Yahudi. Karena Israel akan digempur oleh seluruh bangsa dan mereka kewalahan, saudara. Tuhan bisa saja membinasakan Gog Magog dan sebagainya, tapi pertempuran akan berlangsung terus kan sampai ke Harmagedon. Dan sebagian orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagian besar tidak percaya. Mereka justru menerima si antikris ini untuk menyelamatkan mereka, dan antikris ini akan mensupport pembangunan bait suci di Yerusalem. Israel akan diserbu dari utara, Gog, dan juga dari negara selatan. Saya pernah jelaskan. Tahap kedua, 3,5 tahun antikris akan minta disembah sebagai Allah, dan dia akan menganiaya semua orang yang tidak mau menyembah dia. Akan muncul pelayanan 2 saksi Allah yang bisa mengubah air menjadi darah dan menurunkan api dari langit. Pelayanannya seperti Musa dan seperti Elia. Muncul tanda 666.
Siapa yang tidak menerima tanda itu akan dipenggal. Tapi siapa yang menerima tanda itu, kata Alkitab, akan muncul bisur jahat, mungkin semacam kanker kulit yang mematikan atau apa begitu, saudara. Dan orang yang pakai tanda 666 terima tanda ini akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Lalu akan ada perang Harmagedon, di mana Barat, Antikris dan sekutunya, mungkin ini Eropa, Amerika, melawan Timur. Wahyu 16 ayat 12. Wahyu 9 berkata, dari timur akan datang 200 juta orang datang bertempur, barat, timur, tempur. Wahyu 9 ayat 16. Saya yakin China pasti ikut serta, karena nggak mungkin ada pasukan 200 juta kalau China nggak ikut. Maka Kim Jong Un rasanya akan berperang juga, saudara, ikut koalisinya China. Mungkin Jepang ikut sana. Indonesia barat apa timur ya? Agak kurang jelas, saudara-saudara, karena kita negara non-blok. Ketiga, Kristus akan datang ke bumi. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4, pada saat perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon akan berakhir ketika Yesus datang sebagai Raja. Antikristus dan Nabi palsu akan dilemparkan ke lautan api. Dengarkan ini, penghuni neraka pertama bukan iblis. Penghuni neraka pertama adalah Antikristus dan Nabi palsunya. Kalau sekarang orang mati nggak percaya Yesus, ada di mana? Hades, alam maut, belum masuk ke neraka. Nerakanya masih kosong. Nanti penghuni pertama adalah Antikris dan Nabi palsu. Iblis kemudian akan dilemparkan ke jurang maut 1000 tahun lamanya. Ini bukan atau belum neraka. 1000 tahun dia dikurung di sana. Di akhir kerajaan 1000 tahun dia akan muncul sebentar, menyesatkan manusia. Ini disebut sebagai perang Gog Magog, jilid kedua, saudara. Karena yang pertamanya Rusia dan negara selatan. Lalu Tuhan mencampakkan dia ke dalam neraka. Jadi Antikris dan Nabi palsu akan masuk neraka setelah perang Harmagedon. Iblis akan masuk neraka 1000 tahun kemudian. Dan Kristus akan mendirikan kerajaan milenium di bumi tanpa iblis di dalamnya. Dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Dia menjadi raja satu-satunya, namanya adalah yang satu-satunya. Dan di mana posisi Yerusalem? Kita menyebut tanah Kanaan, orang modern menyebut tanah Palestina. Jadi saya berkata, siapa yang bisa menyatukan Palestina, siapa yang akan menjadi raja Palestina dan juga menjadi raja dunia? Hanya satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menjadi raja di Palestina, ibu kotanya Yerusalem, dan dia akan memerintah seluruh dunia. Saya akan lanjutkan sekarang dengan beberapa pandangan yang berbeda tentang milenium atau kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, ada yang berkata bahwa Yesus akan datang di akhir masa, dalam tanda kutip 1000 tahun, di mana dunia sudah mengalami transformasi dan hidup berdasarkan nilai-nilai Kristen. Ini disebut sebagai post milenium. Jadi ada orang yang percaya bahwa 1000 tahun itu bukan arti hurufiah, letter luck, tapi ini simbolis. Jadi nanti orang-orang Kristen nilai-nilainya akan tersebar ke seluruh dunia, menguasai arts, media, entertainment, business, church, development of the poor, kemudian education, family, governance, health, dan sebagainya. Nilai-nilai kerajaan Allah itu akan masuk ke seluruh dunia, sehingga walaupun orang tidak semuanya beragama Kristen, tapi nilai Alkitabiah yang akan diterapkan. Dan itulah yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau kita melihat, pandangan ini agak sulit terbukti, karena dunia ini makin lama makin sekuler, makin jahat malah, saudara, bukan makin Kristiani. Maka ada pandangan kedua yang juga memandang kerajaan 1000 tahun itu hanya simbol, tidak sungguh-sungguh nyata. Disebut pandangan A milenium. A itu tidak ada. Tidak ada kerajaan 1000 tahun, karena orang Israel
tidak taat kepada Allah. Sehingga sekarang kerajaan 1000 tahun itu hanyalah istilah yang digenapi di dalam gereja secara rohani. Maksudnya, kalau orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus jadi raja di dalam hatinya, maka itulah yang dimaksud dengan tanda kutip 1000 tahun. Dan janji kepada Abraham tentang tanah yang luas dan Daud tentang raja yang kekal batal karena orang Israel tidak memenuhi persyaratan itu. Nah, tetapi ada pandangan ketiga, ini yang saya percaya. Pre-milenium, artinya Yesus akan datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia memang datang sebelumnya karena dialah yang akan membangunnya. Dialah yang akan menjadi raja di sana. Sehingga janji kepada Abraham dan Daud tergenapi. Saya akan jelaskan apa janji Allah kepada mereka. Nah, saudara-saudara, jadi dua pandangan pertama itu simbolis, tetapi pandangan ketiga itu pandangan literal, yang membedakan mana simbolis, mana yang hurufiah. Kalau saudara teliti di dalam Alkitab, setidaknya ada 6 kali dikatakan tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, karena berkali-kali diucapkan, saya lebih condong pada penafsiran lateral bahwa 1000 tahun benar-benar 1000 tahun, bukan simbol. Yang keempat sekarang, mengapa kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun harus berdiri? Karena ini berkaitan dengan janji Allah. Pertama, Tuhan pernah janji kepada Abraham. Janjinya itu dicatat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18 yang berkata begini, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Saudara lihat peta yang ada di depan. Tolong munculkan petanya. Israel itu kan sekarang kecil daerahnya. Padahal Tuhan janji kepada Abraham, nanti kepada keturunanmu, daerahmu dari Egypt, dari Mesir, sungai Nil, sampai ke sungai Efrat yang ada di Irak sekarang. Jadi luas wilayah Israel itu akan meliputi sebagian Mesir, Yordania, Israel sekarang, sebagian Saudi Arabia, masuk Syria, sebagian Irak. Bahkan Daud, Salomo pada masa kejayaannya belum pernah punya teritori sebesar ini pada Tuhan menjanjikannya. Dan janji Allah ini unconditional, tanpa syarat. Karena Tuhan tidak menuntut kalau kamu begini-begini maka, bukan jika maka, tapi Tuhan memberikan janji tanpa ada persyaratan apapun kepada Abraham, si penerima janji itu. Ini kan belum digenapi. Kapan digenapinya? Kalau Allah berjanji, dia tidak akan ingkar janji. Kerajaan Israel wilayahnya akan seluas itu. Kapan itu terjadi? Saya yakin itu akan terjadi kelak dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan memerintah sebagai raja. Tetapi yang kedua, janji Allah kepada Daud. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16, Tuhan berjanji begini, keluarga dan kerajaanmu, Daud, akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saya mau tanya, Daud mati, lalu kerajaannya diganti, rajanya diganti oleh anak Daud. Namanya siapa? Salomo. Selama-lamanya tidak. Tidak, mati juga. Anak Salomo Rehabeam. Selama-lamanya atau tidak? Tidak. Jadi sampai hari ini janji Allah kepada Daud itu belum digenapi. Janji ini juga unconditional, tanpa syarat. Maka kemudian orang-orang Yahudi percaya bahwa janji Allah akan digenapi, Yerusalem akan dipulihkan dan menjadi pusat pemerintahan dunia, di mana akan ada seorang raja yang diurapi. Yang diurapi itu bahasa Yunaninya Kristus.
Bahasa Ibraninya Mesias, Mesaya, yang akan duduk di atas tahta Daud dan dia akan memerintah selama-lamanya. Siapa Mesias itu? Orang Yahudi nggak percaya itu adalah Yesus, tapi orang Kristen percaya Mesias sudah datang, namanya Yesus. Tapi karena ditolak oleh orang Yahudi, dia kembali ke rumah Bapa. Tapi dia akan datang kembali, saudara-saudara, dan akan menjadi raja yang memerintah 1000 tahun lamanya, yang kemudian akan merger, dilanjutkan dengan kerajaan kekal yang disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara, kenapa pandangan premilenium ini kita terima? Karena Tuhan pernah janji kepada Abraham, pernah janji kepada Daud tentang tanah yang luas, tentang raja yang kekal. Dan kalau Allah janji, dia akan menggenapinya. Kapan digenapi? Pada waktu kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi. Jadi nanti kerajaan-kerajaan itu akan diperintah dari Yerusalem. Oleh siapa? Yesus. Karena semua nabi mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali sebagai apa? Raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Kenapa rajanya nggak bisa pemimpin agama yang lain? Karena semuanya mati. Hanya Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku Yesus adalah Tuhan sekarang, keselamatan Tuhan berikan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan nanti, ketika semua terpaksa, mau nggak mau, percaya nggak percaya, harus berteguk lutut dan berkata, oh benar ya, ternyata Yesus yang jadi raja atas alam semesta. Maka itu adalah waktu penghukuman, karena engkau tidak pernah percaya kepada Yesus. Karena itu bukalah hatimu untuk menerima Yesus sebagai Raja dunia, Raja sorga, sekarang sampai selamanya. Yang kelima, bagaimana keadaan di kerajaan milenium? Apakah nanti sama kondisinya atau tidak? Saudara, beberapa ayat menunjukkan binatang dan tumbuhan seperti di Eden, domba akan bermain dengan serigala. Anak bayi akan bermain di samping ular tedung, ular kobra yang berbisa, tapi tidak akan menggigit. Yesaya 11, Yesaya 65 mencatat hal itu. Semua akan subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Domba bermain dengan serigala. Tidak ada lagi penyakit. Yesaya 33 ayat 24, Yesaya 35 ayat 5 sampai 7. Saudara bisa catat, nanti saudara bisa baca. Kecuali orang berdosa. Jadi dalam kerajaan milenium masih ada orang berdosa. Dalam kerajaan kekal nanti tidak ada dosa. Siapa yang masih berdosa dan kemudian dihukum oleh Allah? Yang tadi ayatnya di awal kita baca. Bangsa-bangsa yang tidak taat merayakan hari raya Pondok Daud akan kena tulah. Nggak turun hujan, lalu kena 10 tulah yang pernah ditimpakan kepada orang Mesir. Mulai dari air menjadi darah sampai anak sulung orang Mesir mati. Tinggal dipilih aja tulah mana, hukuman mana yang akan terjadi. Saudara-saudara, kemudian Kristus akan memerintah dengan tongkat besi atau gada besi. Wahyu 19 ayat 15. Artinya kalau ada dosa akan langsung dihukum. Akan ada kebenaran yang ditegakkan. Saya mau bilang ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa yang akan menjadi penguasa dunia adalah antikristus. Salah, saudara. Antikristus tidak akan pernah menjadi raja dunia. Dia berusaha menguasai berbagai kerajaan. Dia ingin mendirikan one world government, satu pemerintahan dunia. Dia berusaha, tapi akan gagal. Makanya disebut 666. 6 adalah angka manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Berkali-kali dia ingin menjadi Tuhan. Anti Kristus artinya lawan Kristus.
Kalau Tuhan itu angka yang disimbolkan adalah 7. 7, 7, 7. 7 cawan, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada angka 777, paling banyak angka yang dicatat dalam kitab Wahyu. Bukan 666, tapi 777. Jadi sebetulnya 666 adalah sindiran Allah kepada si antikris. Kamu manusia yang berusaha ingin jadi Tuhan, 6 mau jadi 7. 6, 6, 6, gagal, gagal, dan gagal lagi. Karena antikris walaupun berusaha tidak akan pernah jadi penguasa dunia. Alkitab tadi berkata, Tuhanlah, Tuhan Yesus satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kita nggak menantikan antikris untuk memerintah dunia, tapi Alkitab berkata Yesus akan memerintah dunia ini karena dialah satu-satunya raja yang kekal, tidak terkalahkan sampai selama-lamanya. Lalu Kristus memerintah dengan gada besi dan dosa langsung dihukum, akan ada kebenaran. Saudara lihat gambar di bawah. Ini disebut sebagai peta zaman. Saya jelaskan begini, bahwa orang Yahudi percaya Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, lalu pada hari ke-7 dia beristirahat. Orang Kristen juga percaya. Karena apa? Luar biasanya perjanjian lama kita itu sama kitab sucinya Yahudi, persis sama. Mereka menyebutnya sebagai Tanakh, singkatan Torah, Nebiim, Ketubim. Torah itu Torat, Nebiim itu kitab nabi-nabi, Ketubim itu kitab-kitab yang lain. Isinya persis sama, saudara. Luar biasanya, Old Testament, Bible, satu buku suci yang sama, dipercaya 2 agama, Yudaisme sama Kristen. Masalahnya orang Yahudi tidak percaya kepada New Testament, perjanjian baru, di mana ada kisah tentang Yesus dan sampai akhir zaman yang menunjukkan bahwa Yesus itulah penggenapan dari janji Allah tentang Mesias di dalam perjanjian lama. Maka orang Yudaisme dan Kristen percaya Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, tapi pada hari ke-7 dia beristirahat, memberkati hari tersebut. Orang Yahudi juga yakin 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa menurut penanggalan Yahudi, tahun ini bukan 2024, itu 2024 Masehi, sejak penghitungan Kristus lahir. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa Adam diciptakan pada tahun pertama perhitungan Yahudi, dan tahun sekarang menurut penanggalan Yahudi tahun berapa saudara tahu? 5784. Disebut sebagai tahun Pei Dalet. 5784, 8 Pei 4 Dalet. Berarti kalau mencapai tahun yang ke-6000, kira-kira ada 216 tahun lagi. Jadi kalau mau ngitung-ngitung jangan pakai tahun internasional Masehi, karena semua penanggalan awal itu kan yang dicatat di Bible ini berbicara berkaitan dengan penanggalan Yahudi. Tapi itu paling lambat. Orang Yahudi sampai hari ini percaya tahun ini adalah 5784 sejak dunia diciptakan, sedang Adam ada, dan nanti akan berakhir paling lama tahun 6000. Tahun 6000 paling lama, bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat 100 tahun, 150 tahun, terserah. Tapi kalau dihitung maka 5784 sisanya hanyalah 216 tahun. Nah saudara-saudara, jadi mereka percaya kalau sudah masuk, tolong gambar tadi, sudah masuk 6000 tahun, maka akan ada 1 tahun Allah memberkati. Dan itulah yang mereka yakini
kapankah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan orang Yahudi kepada Yesus. Kapan Yerusalem akan direhabilitasi, dipulihkan? Itu dalam masa kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara perlu tahu, dari Adam sampai Abraham lebih kurang 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus lebih kurang 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang lebih kurang 2000 tahun. Nah, dalam hal ini kita tidak secara exactly menunjukkan tahun-tahunnya. Oh, sekarang sudah lebih dong, 2024 dan sebagainya. Kita hanya melihat secara gambar besar apa yang ada. Nah, orang Kristen juga melihat hal ini dan ada yang meyakini bahwa selama 2000 tahun awal dari penciptaan sampai Abraham, itu peran arah Bapa sangat kuat, sangat nyata. Lalu dari zaman Abraham, pembentukan Israel, muncul janji tentang Mesias yang digenapkan ketika Yesus datang, lahir, kemudian mati, bangkit, naik ke sorga. Itu 2000 tahun sampai Yesus naik ke sorga. Lalu kemudian setelah itu zaman di mana karya Roh Kudus begitu luar biasa. Kira-kira dari tahun 33 Masehi, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, sampai 2033 itu adalah 2000 tahun. Ini perhitungan lebih kurang, saudara-saudara. Karena kalender itu beberapa kali sistemnya diganti. Ada kalender Julian, Gregorian, dan sebagainya. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan di dunia mencanangkan 2033, berarti 9 tahun dari tahun sekarang, sebagai upaya penuntasan amanat agung. Karena 2033 adalah peringatan 2000 tahun amanat agung disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Lalu setelah peristiwa itu terjadi, maka kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai akan didirikan di atas muka bumi ini. Saya harap saudara bisa nangkap, karena mungkin bagi sebagian orang Kristen jarang dengar atau bahkan gak pernah dengar hal-hal yang semacam ini. Tapi saya memberikan gambar besarnya supaya saudara mengerti. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun, orang Yahudi percaya Mesias datang dan dia akan jadi raja, tapi gak percaya Yesus rajanya. Lalu kita bilang, kita juga percaya Mesias datang menjadi rajanya, namanya Yesus. Begitu saudara. Saudara tahu siapa yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi sekarang? Mesias. Lalu mereka bilang, ciri Mesias yang akan kami sembah adalah orang yang akan membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dan mereka bilang, salah satu ciri Mesias, dia yang akan bangun bait Allah di Yerusalem. Jadi siapa yang membantu Israel membangun kembali bait Allah, kami akan sembah sebagai Mesias. Seorang rekan saya dari Israel juga pernah mengatakan hal yang sama. Dan saya bilang, celaka. Karena menurut Alkitab, yang akan membantu Israel membangun bait suci bukan Mesias, tapi Mesias palsu yang namanya adalah Antikristus. Karena Mesias sejatinya sudah datang, namanya Yesus Kristus. Saya percaya Yesus adalah Mesias sejati. Sudah pernah datang 2000 tahun yang lampau, akan datang kembali dan akan menjadi raja dalam kerajaan milenium. Ibu kotanya Yerusalem. Dia akan memerintah seluruh dunia. Pusatnya adalah di Palestina. Jadi saya percaya solusi terbaik untuk Palestina bukan satu negara atau dua negara. Yesus menjadi raja atas Palestina, menguasai bangsa-bangsa, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Baru damai sejati akan terjadi di atas muka bumi. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Selanjutnya, akan ada dua macam manusia pada masa milenium itu. Yang pertama adalah orang yang memerintah bersama dengan Kristus. Siapa mereka? Orang-orang yang pernah diangkat oleh Tuhan, rapture. Orang yang diangkat mengenakan tubuh kemuliaan, tidak bisa mati, tidak bisa berbuat dosa.
juga tidak kawin mengawinkan, karena kita akan hidup sama seperti malaikat di sorga. Kasihnya bukan lagi erotik, eros, kasihnya kasih agape, saudara. Tetapi yang kedua, ada orang-orang yang diperintah, yaitu manusia yang masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh biasa, yang masih bisa berbuat dosa. Siapa mereka? Sisa-sisa Israel yang masih hidup, yang lolos dari pembantaian antikris, dan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah antikristus. Itu boleh masuk dalam masa kerajaan 1000 tahun. Masih akan ada bangsa-bangsa di dunia, kerajaan-kerajaan di dunia, tapi pusat pemerintahan ada di Yerusalem, dan mereka semuanya akan diperintah dari pusatnya. Jadi kalau negara-negara yang lain semacam gubernur-gubernur begitulah, rajanya tetap ada di Yerusalem. Bagaimana keadaan orang yang diperintah? Masih ada perkawinan dan kelahiran. Ingat, orang yang sudah diangkat tidak pakai tubuh, darah dan daging, nggak bisa kawin. Karena apa? Sudah disempurnakan dengan tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tapi yang belum mengenakan tubuh kemuliaan, masih ada perkawinan, masih ada kelahiran. Berarti masih ada kematian bagi orang yang belum mengenakan tubuh kemuliaan. Usia mereka akan panjang. Orang yang umurnya 100 tahun dianggap kena kutuk. Yesaya 65 ayat 20. Saudara ingat waktu manusia belum jatuh dalam dosa, umurnya berapa? Mendekati 1000 tahun kan? Adam 930 tahun. Orang yang paling tua 969 tahun. Namanya siapa? Metusalah. Metunya salah aja sudah 969, apalagi metunya benar, saudara sekali. Jadi nanti kondisi dunia ini akan dipulihkan seperti pada zaman Eden. Bukan tidak berdosa, nanti yang langit bumi baru yang tidak ada dosa. Masih ada dosa, tapi kondisi jauh sudah lebih bagus, sehingga umur manusia akan panjang, bisa mendekati 1000 tahun. Orang yang 100 tahun dianggap kena kutuk. Jadi akan ada percakapan emak-emak begitu, saudara. Aduh, tetangga saya kemarin mati padahal masih muda. Umur berapa, Bu? 100 tahun. Muda banget ya. Ya, masih remaja lah, anak-anak dia udah mati. Nah, kalau sekarang, waduh, 100 tahun udah langka, saudara-saudara. Nanti akan terjadi. Masih bisa berdosa, perlu bertobat dan percaya Yesus. Makanya dalam masa kerajaan 1000 tahun masih akan ada penginjilan, masih akan ada pertobatan. Ada orang bilang, Pak, udah akhir zaman, ngapain bangun gereja gede-gede? Sebentar lagi antikris datang. Saya jawab, antikris cuma 7 tahun, lalu dibinasakan Tuhan. Nanti akan ada masa 1000 tahun, kita masih bisa menginjil, kita masih bisa memberita bersama dengan Kristus. Selanjutnya, saudara sekalian, satu bahasa saja di dunia, Zefanya 3 ayat 9. Saya nggak tahu bahasa apa, mungkin bahasa Ibrani. Yang jelas bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, saudara. Dan akan ada damai sejahtera, Yeremia 32 ayat 27. Bagian ke-6, apa yang terjadi setelah kerajaan milenium? Nah, saudara, di akhir masa 1000 tahun, iblis akan dilepas dan menggoda manusia untuk berontak melawan Allah. Inilah yang disebut sebagai perang Gog dan Magog, jilid kedua. Jilid pertama itu sebelum Harmagedon. Israel akan diserbu oleh Gog dari utara. Tampaknya adalah Rusia dan sekutunya, Turki, Iran dan sebagainya, menjepit Israel dengan kerajaan selatan dari Afrika, Ethiopia dan sebagainya. Tapi akan ada Gog Magog jilid 2, yaitu setelah iblis ditawan 1000 tahun, dimasukkan dalam jurang maut, tapi kemudian dilepas untuk sementara waktu untuk menguji manusia. Apakah manusia setelah rajanya Yesus, umurnya panjang, damai sejahtera, kaya raya,
Makmur, Gemah, Ripah, Lojinawi. Masih bisa digoda nggak? Ternyata masih banyak orang yang tergoda. Makanya keselamatan itu tidak bisa sekedar karena lingkungannya baik. Harus ada kelahiran baru, saudara. Itu yang bisa mengubah hidup manusia. Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saya nggak tahu kenapa namanya sama dengan perang Rusia menyerang. Mungkin karena jumlah orang yang sangat banyak mengepung Yerusalem, maka disebut kembali dengan istilah yang mirip, Gog Magog. Karena Yerusalem kan digunakan juga untuk ibu kota kerajaan sorga nanti, Yerusalem dan Yerusalem baru. Ibu kota kerajaan milenium Yerusalem, ibu kota langit dan bumi baru Yerusalem baru. Ini dua entitas yang sangat berbeda. Kemudian iblis akan dilemparkan ke lautan api selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Setelah masa kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilempar. Dulu dia kan 1000 tahun diikat di jurang maut, sekarang masuk Gehenna, neraka, di mana sudah ada binatang antikris dan nabi palsunya. Jadi penghuni neraka pertama adalah antikris dan nabi palsu. Dibuangnya kapan? 1000 tahun sebelum setan masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam neraka. Pada akhir perang Harmagedon, Yesus datang, dia menangkap nabi palsu dan antikris, dimasukkan ke dalam neraka. 1000 tahun kemudian baru iblis dimasukkan ke dalam neraka. Saya nggak tahu kenapa ya iblis belakangan ya. Mungkin pegawainya iblis itu antikris sama nabi palsu. Beres-beres dulu ya, nanti bos baru nyusul, begitu saudara. Dan saya juga percaya bahwa neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka terutama diciptakan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan yang paling banyak menderita aniaya penghukuman di neraka bukan manusia, tapi iblis. Karena ada derajat kemuliaan berbeda dalam kerajaan sorga. Tadi pagi saya jelaskan itu. Dan ada derajat hukuman yang berbeda di api neraka. Jadi nggak mungkin nanti di neraka setan duduk di singgasananya, ketawa-ketawa, ha, bawa trisula, lalu nusuk-nusukin manusia. Karena yang paling disiksa adalah iblis itu sendiri, dan bukan manusia. Walaupun manusia yang percaya kepada iblis tentu mengalami siksaan yang sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, kemudian manusia berdosa akan bangkit dan dihakimi. Ini yang disebut sebagai kebangkitan kedua di tahta putih yang besar. Lalu mereka akan dicampakkan ke neraka. 1000 tahun sebelumnya ada kebangkitan pertama, kebangkitan orang benar, masuk bema, tahta pengadilan Kristus. Nggak untuk masuk surga atau masuk neraka, tapi membagi pahala. 1000 tahun kemudian kebangkitan kedua, orang tidak benar yang dibangkitkan, masuk tahta putih yang besar. Bukan menentukan sorga dan neraka, tapi menentukan derajat hukuman berbeda yang mereka akan terima di neraka. Nah saudara-saudara, karena semuanya akan dicampakkan di dalam neraka. Jadi kalau orang sekarang mati ada di mana? Kini orang mati ada di alam maut, Hades. Yang percaya kepada Yesus, klik, itu duduk di pangkuan Abraham di Firdaus. Lukas 16 ayat 23, Lukas 23 ayat 43. Jadi akan ada dua kebangkitan. Pertama, kebangkitan orang percaya sebelum rapture, pengangkatan dan masuk ke sorga. Yang kedua, orang tidak percaya setelah kerajaan 1000 tahun, semua akan dimasukkan ke neraka. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama, karena neraka penghukuman kekal tidak akan mereka alami sampai selamanya. Dan setelah ada penghakiman tahta putih yang besar bagi orang yang berdosa dan dicampakkan ke dalam neraka, Alkitab berkata, langit dan bumi kita akan lenyap. Itu yang disebut kiamat. 2 Petrus 3 ayat 10,
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuhan pernah menghukum dunia dengan air bah. Tuhan bilang, aku tidak akan hukum lagi dengan air bah, tapi dia akan hukum dunia dengan hujan api dan belerang. Saudara-saudara, ini yang disebut sebagai kiamat. Langit kita, bumi kita sekarang tidak akan ada lagi. Karena apa? Sudah tercemar oleh dosa sehingga dibinasakan oleh Tuhan. Itulah yang disebut kiamat. Jadi saya mau bilang, kiamat masih jauh. Karena setelah kerajaan 1000 tahun. Yang lebih dekat apa? Rapture, pengangkatan orang percaya. Itu nggak terduga, itu bisa terjadi kapan saja. Kiamatnya masih jauh setelah kerajaan 1000 tahun. Lalu setelah langit dan bumi yang lama musnah, Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Akan ada langit, akan ada bumi, tapi nggak seperti ini. Nggak ada, akan beda, saudara. Sekarang kan ada benua Australia terpisah dari Afrika, dari Amerika. Nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Bentuknya bagaimana kita belum tahu. Next slide, coba lihat gambar ini supaya saudara gampang nangkepnya. Old Testament period, zaman perjanjian lama. Lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Kita masuk pada masa Church Age, zaman gereja sampai hari ini. Tapi kemudian kita nggak tahu tahun berapa, nggak lama lagi rapture, pengangkatan orang percaya akan terjadi. Orang yang diangkat akan menghadap judgment seat of Christ, kursi pengadilan Kristus. Lalu kemudian yang ditinggalkan akan mengalami tribulation, aniaya besar, 7 tahun pada masa antikris. Setelah selesai 7 tahun, di akhir perang Harmagedon, Yesus akan datang menjejakkan kaki ke bumi. Maka nabi palsu dan the beast, binatang atau antikris, akan dimasukkan ke neraka, lautan api. Lalu kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, kingdom age. Setan akan dipenjara di jurang maut. Setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, dia dilepaskan sebentar untuk menyesatkan orang-orang. Yang tersesat akan dilemparkan ke dalam neraka. Lalu great white throne, tahta putih yang besar, orang-orang berdosa akan dihakimi untuk menentukan derajat penghukuman di api neraka. Kemudian langit dan bumi akan lenyap, dan kemudian Tuhan akan menciptakan new heaven and new earth, langit baru dan bumi baru. Itulah eternity, kekekalan yang akan terjadi. Slide terakhir bicara tentang langit baru dan bumi baru. Yesus akan menjadi raja di kerajaan kekal. Ibu kotanya Yerusalem baru yang turun dari sorga ke bumi baru. Yerusalem baru beda dengan Yerusalem di Palestina. Yerusalem baru itu adalah ibu kota sorga sekarang yang akan turun ke bumi baru. Sebab Wahyu 21 ayat 2 dan ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Berarti sekarang Yerusalem barunya sudah ada di sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Yerusalem baru, ibu kota sekarang, akan turun ke bumi baru. Kemah Allah akan bersama dengan manusia yang tinggal di bumi baru. Di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada maut, tidak ada dosa, semuanya kudus. Wahyu 21 ayat 4 ayat 27. Tidak ada perkawinan, karena semuanya akan memiliki kasih agape, bukan kasih eros, dalam kerajaan sorga atau langit baru dan bumi yang baru. Dan kita akan beribadah selamanya bersama-sama dengan orang percaya lainnya kepada Tuhan.
Kita akan melihat wajah Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita akan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Jadi nanti dalam kekekalan kita akan memerintah di sorga kelak yang namanya langit baru dan bumi baru. Nggak cuma puji-pujian saja. Jangan dipikir nanti nyanyi terus. Akan ada kerajaan, akan ada pemerintahan, akan ada pekerjaan. Hanya bedanya satu dengan yang sekarang, tidak ada dosa. Kalau Adam dan Hawa dulu tidak jatuh dalam dosa, itu yang akan nanti muncul. Kondisi yang ada pekerjaan, ada banyak kegiatan, tapi tidak ada dosa. Ayat terakhir saya bacakan untuk saudara, Wahyu 22 ayat 3-5. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dari memerintah 1000 tahun, merger, memerintah selama-lamanya. Rahasia kitab Wahyu, Daniel, rahasia firman sangat dalam. Kita berusaha memadukan semua keping puzzle kebenaran yang ada dalam Alkitab, menyampaikannya secara ringkas kepada saudara. Tentu saja bisa ada perbedaan penafsiran dan pandangan, nggak apa-apa, karena kita memang terbatas. Tapi Tuhan akan menyatakan kebenarannya makin hari makin lengkap. Itu sebabnya berbahagialah saudara yang hidup pada zaman perang Israel lawan Hamas, Israel lawan Iran. Waduh, ngeri semuanya. Lihat, ujungnya happy ending. Kita akan memerintah bersama Yesus. Kita akan memerintah sampai kekal selama-lamanya. Yang penting kita hidup kudus, seperti mempelai wanita yang pakaiannya dari lainan halus, hidup dalam kesucian kekudusan, sehingga waktu Yesus datang kita tidak ditinggalkan, kita diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar. Mari kita perdalam lagi mengenai perspektif Alkitab tentang akhir zaman dan apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. 1. Pengantar. Dalam perspektif Alkitab, akhir zaman bukan sekadar peristiwa dramatis yang melibatkan bencana dan kehancuran, tetapi juga merupakan puncak dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Kitab suci memberikan wawasan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, mulai dari tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua hingga penghakiman terakhir dan pemulihan segala sesuatu. 2. Tanda-tanda kedatangan Kristus. Yesus sendiri menjelaskan beberapa tanda akhir zaman dalam Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Tanda-tanda ini meliputi gempa bumi, peperangan, kelaparan, penyakit, dan penyesatan oleh nabi-nabi palsu. Ia menegaskan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, Matius 24 ayat 7. 3. Peran Israel dalam akhir zaman. Alkitab juga menunjukkan peran penting bangsa Israel dalam akhir zaman. Dalam Roma 11, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan bangsa-bangsa lain tidak memungkiri rencana Allah bagi Israel. Kitab Wahyu juga merujuk pada peran khusus 144.000 orang dari 12 suku Israel. 4. Kedatangan Antikristus. Salah satu elemen yang menonjol dalam akhir zaman adalah munculnya Antikristus, tokoh yang melawan Allah dan menyesatkan banyak orang. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 menggambarkan Antikristus sebagai manusia durhaka yang akan menempatkan dirinya sebagai Allah. 5. Masa kesusahan besar. Wahyu 7 ayat 14 menyebutkan masa kesusahan besar, suatu periode penderitaan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Periode ini digambarkan sebagai waktu ujian iman yang sangat berat bagi mereka yang percaya kepada Kristus. 6.
Kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua adalah inti dari akhir zaman menurut Alkitab. Ia akan datang dengan kemuliaan dan kekuatan besar, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Kedatangannya akan diiringi oleh penghancuran kuasa jahat dan penghakiman dunia. 7. Pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 menjelaskan bahwa orang-orang percaya akan diangkat untuk bertemu Tuhan di awan-awan. Pandangan ini sering disebut sebagai rapture, meskipun waktu dan sifat pastinya masih diperdebatkan oleh berbagai tradisi Kristen. 8. Penghakiman akhir. Setelah kedatangan Kristus yang kedua, akan ada penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 11-15 menggambarkan tahta putih besar, di mana semua orang akan dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab kehidupan. 9. Kebangkitan orang mati. Alkitab mengajarkan kebangkitan tubuh bagi orang benar dan orang jahat. Daniel 12 ayat 2 menyatakan bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk memperoleh hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 10. Pemisahan domba dan kambing. Matius 25 ayat 31-46 menggambarkan Kristus sebagai hakim yang memisahkan manusia menjadi dua kelompok, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang benar akan menerima kehidupan kekal, sedangkan orang jahat akan dihukum. 11. Langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1-4 memberikan gambaran tentang langit dan bumi baru, di mana Allah akan tinggal bersama umatnya. Tidak ada lagi kematian, penderitaan, atau air mata. Ini adalah pemulihan sempurna dari ciptaan yang telah rusak oleh dosa. 12. Kota Yerusalem baru. Yerusalem baru disebut sebagai tempat tinggal umat Allah di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 10-27 menggambarkan kota ini dengan keindahan yang tak terbayangkan, penuh dengan kemuliaan Allah. 13. Kehancuran setan dan kematian. Setan akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan antikristus dan nabi palsu. Wahyu 20 ayat 10. Kematian dan dunia orang mati juga akan dihancurkan. Wahyu 20 ayat 14. 14. Janji kehidupan kekal. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, akhir zaman adalah awal dari kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 15. Penggenapan nubuat-nubuat. Akhir zaman juga akan menjadi penggenapan semua nubuat dalam Alkitab. Misalnya, nubuat dalam Yesaya, Yehezkiel, Daniel, dan Wahyu semuanya menunjuk pada rencana Allah yang sempurna untuk memulihkan dunia. 16. Panggilan untuk berjaga-jaga. Yesus berulang kali menekankan pentingnya berjaga-jaga dan siap menghadapi akhir zaman. Matius 24 ayat 42-44. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan iman dan ketaatan setiap hari. 17. Injil harus diberitakan. Matius 24 ayat 14 menegaskan bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia sebelum akhir zaman tiba. Ini menunjukkan peran misi gereja dalam rencana Allah. 18. Waktu yang tidak diketahui. Tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jam akhir zaman, kecuali Bapa di surga. Matius 24 ayat 36. Hal ini mengingatkan umat percaya untuk tidak berusaha menentukan waktu secara spesifik. 19. Pentingnya hidup kudus. 2 Petrus 3 ayat 11-12 mengajarkan bahwa, karena segala sesuatu akan berlalu, umat percaya harus hidup kudus dan saleh, menantikan kedatangan hari Allah. 20. Kesimpulan, akhir zaman dalam Alkitab bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan diharapkan dengan sukacita oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Ini adalah saat ketika Allah menyatakan kemenangannya atas dosa, kejahatan, dan kematian, membawa umatnya ke dalam kemuliaan kekal. Dalam harapan ini, umat percaya dipanggil untuk hidup dengan iman, ketaatan, dan pengharapan yang teguh.
Inti kehidupan orang percaya di akhir zaman adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sadar atau tidak, kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan. Segala sesuatu akan selesai ketika Tuhan datang. Kedatangan Tuhan itu bisa terjadi dalam dua peristiwa. Pertama adalah kedatangan yang bersifat universal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa pada akhir zaman, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Peristiwa kedua yang juga bisa disebut dengan kedatangan Tuhan adalah yang bersifat pribadi, yaitu melalui kematian. Saat kematian datang maka kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini pun berakhir. Manusia di dunia ini hanyalah sedang menantikan hal tersebut terjadi. Entah yang mana dulu akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Keduanya sama-sama tidak ada yang tahu dengan pasti bila mana itu terjadi. Tidak seorang pun tahu kapan kematian akan datang, sebab kematian tidak memandang tua muda, kaya miskin, sehat ataupun sakit. Kematian bisa datang kapan saja. Demikian pula dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada yang tahu pasti kapan itu akan terjadi. Bagian kita hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ketika itu terjadi kita siap. Sayangnya menantikan kedatangan Tuhan merupakan suatu hal yang kerap kali dilupakan, kerap kali dipandang tidak penting dan kerap kali justru dihindari. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar tentang kedatangan Tuhan? Sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang dirindukan atau justru tidak terpikirkan sama sekali. Menanti atau menunggu terlihat merupakan suatu hal yang biasa saja dan sederhana. Namun ternyata tidak mudah untuk menantikan suatu hal. Tuhan Yesus sendiri menegaskan melalui sebuah perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh bahwa menunggu itu tidak mudah. Perlu persiapan yang matang dan perlu berjaga-jaga agar tidak tertidur. Di bagian lain dari firman Tuhan, Rasul Petrus pun memberikan suatu nasihat tentang bagaimana murid Tuhan seharusnya menantikan hari Tuhan itu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 1-10 Petrus berbicara soal menantikan hari Tuhan. Petrus menegaskan bahwa dia sudah banyak memberi pengertian dan peringatan, namun yang paling utama adalah soal tidak mudahnya untuk menanti kedatangan Tuhan. Apa kendala dalam menanti kedatangan Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 3-4 yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan. Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa sudah sejak dulu berita kedatangan Tuhan itu dikatakan, tetapi sampai sekarang belum juga datang. Bahkan keraguan itu mungkin saja mulai merasuki diri kita. Kita mulai bertanya benar gak Tuhan akan datang segera? Atau kita lengah sehingga tidak berjaga-jaga? Tetapi, sekalipun akan ada pengejek atau orang yang meragukan kedatangan Tuhan, tetaplah hidup dalam penantian itu. Orang yang meragukan kedatangan Tuhan adalah orang yang meragukan firman Tuhan di mana pada akhirnya mereka akan binasa sebagai orang fasik ayat 5-7. Hidup orang yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan dan tidak mempersiapkan diri akan berujung kepada penyesalan yang tidak berujung. Ada 3 hal yang perlu kita ingat saat menghadapi keraguan akan kedatangan Tuhan. 1. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita merasa lama karena menggunakan ukuran waktu kita dan bukan ukuran waktu Tuhan.
Akhir zaman dimulai dari zaman Yesus. Ketika Dia naik ke surga dan berjanji akan kembali, maka saat itulah akhir zaman di mana kita menantikan Dia datang kembali. Maka saat ini 2022 menurut ukuran waktu manusia adalah 2022 tahun, tetapi di hadapan Tuhan baru 2 hari karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bukti dari ayat tersebut adalah umur Adam yang tidak mencapai 1000 tahun, artinya di hadapan Tuhan Adam mati pada hari yang sama ketika dia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah Adam mati pada hari itu juga? Secara ukuran manusia tidak, sebab Adam masih hidup bahkan beranak cucu. Tetapi di hadapan Tuhan, Adam mati pada hari itu juga, sebab umur Adam tidak mencapai 1000 tahun yang artinya tidak mencapai 1 hari di hadapan Tuhan. Kejadian 5 ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Waktu kita sangat singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang esok hari dan hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mempersiapkan diri. Bentengi hati dan pikiran kita dengan pengertian ini, waktunya singkat. Dengan mindset seperti inilah para rasul dan bapak gereja menjalani kehidupannya sehingga mereka menjadi sangat militan dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam pikiran mereka, tidak ada waktu lagi, Tuhan segera datang. 2. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji manusia mungkin saja bisa diingkari, namun janji Tuhan pasti tergenapi. Sebab jika Tuhan ingkar janji maka Dia bukanlah Tuhan. Penundaan kedatangan Tuhan hanyalah bentuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetaplah percaya bahwa hari Tuhan akan datang, gunakan kesempatan yang ada untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan dan memberitakan kabar baik agar semakin banyak orang mengenal Tuhan. Sambil menanti kedatangan Tuhan, beritakanlah kabar baik. Menunggu dengan sikap pasif akan membuat kita bosan, tetapi jika diisi dengan suatu kegiatan, maka menunggu menjadi terasa menyenangkan. Jika kita ingin Tuhan cepat datang, beritakanlah kabar baik bagi sebanyak mungkin orang. 2 Petrus 3 ayat 11-12, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Memberitakan kabar baik sekarang bisa dilakukan dari rumah, yaitu dengan menggunakan media sosial kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Tidak selalu harus menyampaikan ayat, tetapi dengan menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran firman yang dapat menerangi dunia maya yang gelap. Namun jangan sampai kita juga hanya terlihat rohani di media sosial tetapi di kehidupan nyata justru menjadi batu sandungan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan dalam kehidupanmu di dunia nyata kemudian impartasikan itu melalui media sosialmu untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. 3. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Hal ketiga yang perlu kita ingat saat mulai meragukan kedatangan Tuhan adalah bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Seperti pencuri ini bukan hanya bicara soal tidak ada yang tahu atau tiba-tiba. Tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap tak berbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk persoalan dan masalah hidup kita pun pasti akan ada akhirnya. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Oleh karena itu, jangan fokus kepada dunia ini, tetapi kejarlah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 17-18, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Fokuskan hidup kita pada kasih dan pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Jangan fokus pada dunia ini, sebab dunia ini bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan pergi meninggalkan kita, hanya Tuhanlah yang akan selalu setia. Berpeganglah pada Yesus. Jikalau engkau mulai lelah, mulai bosan, beban hidupmu berat, datang pada Yesus. Dia mengerti hidupmu, biarkanlah Dia memulihkan hidupmu sehingga engkau bisa kembali berfokus untuk menantikan kedatangan Tuhan. Inilah inti kehidupan orang percaya di akhir zaman. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive